Film horor bertajuk Malam Keramat mulai tayang di bioskop Indonesia pada 12 September 2024. Wah, satu hari sebelum hari ulang tahun Mamang ya. Siapa yang ulang tahunnya sama kayak si Mamang di tanggal 13 September? Coba komen di bawah ya. Film ini dibintangi oleh Freddy Kakul, Samuel Rizal, Asafiena Ukantas, dan lain sebagainya. Film Malam Keramat berkisahkan tentang perjuangan seorang ibu bernama Dini yang diperankan oleh Frederica Cool. Dini adalah seorang sales properti yang sedang hamil. Dia ditugaskan untuk menjual rumah mewah yang sangat misterius. Saat bertemu dengan calon pembeli rumah tersebut, Dini sempat mengalami kejadian yang sangat aneh. Dia pun harus menghadapi teror dari makhluk berbentuk nenek menyeramkan, tepat pada malam keramat. Malam Keramat sendiri dipercaya menjadi gerbang perpindahan alam bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum ke videonya, alangkah lebih baik siapkan dulu cemilan terbaik kalian buat nemenin nonton video ini. Buat kalian yang belum punya cemilan, Mamang punya rekomendasi nih. Ada basreng atau bakso goreng. Buat kalian yang pecinta pedas, cemilan ini cocok banget buat kalian. Pedasnya nampol dan juga wangi daun jeruk. Ayo seluruh dicek out basrengnya. Yang mau beli bisa langsung aja terjun ke toko orennya Mamang ya. Hatur nuhun. Hayu, meluncur. Film dibuka dengan sebuah kata-kata dipercaya masyarakat tentang waktu keramat, yaitu menjelang maghrib dan tengah malam menuju pagi. Fenomena mistis perubahan warna alam. Film dimulai pada tahun 1911. Ada seorang wanita hamil yang berada di sebuah bangunan. Ia terlihat ketakutan karena sedang dikejar oleh sosok jurik yang sangat menyeramkan. Sosok itu mirip seperti wanita tua. Waktu hampir menunjukkan pukul 3 pagi. Nah, sosok tersebut berhasil menyerang sang wanita hamil. Sosok itu mengambil janinnya, kemudian ia memakannya, sehingga sosok tersebut seketika berubah menjadi manusia dan muda kembali. Dan film Malam Keramat pun dimulai. Film beralih dan berfokus kepada pasangan suami istri yang bernama Arya dan juga Dini. Terlihat pada saat itu Dini tengah hamil besar dan sebentar lagi ia akan melahirkan. Dini merupakan seorang sales properti. Ia bekerja untuk menjual rumah-rumah milik perusahaannya. Saat itu Dini mendapatkan seorang klien yang hendak membeli rumah. Dini senang akan hal itu karena jika rumah itu laku, maka ia akan mendapatkan komisi atau bonus. Dini menceritakan hal itu kepada Arya suaminya. Ia rasa hal ini adalah rezeki untuk bayi di dalam kandungannya dan juga untuk persiapan melahirkannya. Sementara Arya tetap mendukung istrinya untuk mendampingi klien itu agar rumahnya cepat laku. Ia tetap mendoakan supaya pekerjaan Dini selalu lancar. Ternyata rumah yang akan dijual itu adalah rumah seorang politikus. Pemilik rumahnya akan pindah sehingga rumah itu akan dijual. Salah satu satpam yang berjaga di rumah tersebut memiliki rencana yang jahat. Ia bersama temannya akan berniat merampok rumah itu sebelum rumahnya akan dijual. Kebetulan bapak dan ibu pemilik rumah itu telah pergi dari rumah. Dan satpam itu mengetahui jika di rumah itu terdapat banyak emas. Itu adalah simpanan milik bapak yang mana untuk jaga-jaga pendanaan kampanye. Emas-emas itu bisa mereka ambil sebelum rumahnya dijual. Dan kebetulan juga di rumah itu tidak ada CCTV-nya. Sebab rumah itu berisikan banyak sekali rahasia politik, sehingga sengaja tidak dipasang CCTV, sehingga mereka dapat leluasa untuk mencuri emas tersebut. Diam-diam seorang pemuda bernama Ranu mendengar percakapan mereka berdua. Ranu ternyata sedang terlilit hutang pinjaman online. Ia pun tak bisa membayarnya. Hutangnya pun sangat banyak karena bunganya semakin besar. Ranu memutuskan untuk mengikuti dua orang itu yang hendak mencuri di rumah politikus tersebut. Sesampainya di rumah mewah itu, satpam sangat terkejut karena ternyata rumah itu kuncinya sudah diganti dengan digital, sehingga mereka kesulitan untuk membobolnya. Kemudian mereka pun tidak dapat masuk lewat jendela
karena kaca-kaca di rumah itu anti peluru ataupun anti pecah, sehingga mereka merasa kesusahan. Alhasil mereka berdua tidak jadi untuk mencuri di rumah itu. Sementara Ranu, diam-diam ia bersembunyi di balik semak-semak. Ia menguping serta mengawasi perbuatan mereka berdua. Ranu kemudian memiliki sebuah rencana untuk dapat mengambil emas yang ada di dalam rumah itu. Ranu kemudian pulang ke rumahnya. Ia mengajak istrinya yaitu Jani untuk bersama-sama mencuri emas di rumah politikus itu. Jani sangat marah kepada Ranu. Selama ini rasanya ia sangat menderita hidup bersama Ranu. Dan kali ini Ranu malah mengajaknya untuk mencuri. Tetapi Jani tidak memiliki pilihan lain. Ia sadar mereka terlilit hutang, dan mau tidak mau mereka akan mencuri emas itu. Akhirnya mereka pun sampai di rumah tersebut. Jani sangat terpukau ketika melihat rumahnya, yang mana sangat besar dan juga mewah. Karena mereka tidak bisa lewat pintu utama, maka mereka pun akan berusaha agar bisa naik ke atas balkon rumah. Ranu segera melempar sebuah tali dan ia sangkutkan kail pada ujung tali itu ke atas pagar balkon, sehingga mereka berdua dapat menaiki tali itu untuk sampai ke atas balkon. Beruntung pintu di atas balkon itu belum dirubah menjadi digital. Pintunya masih seperti pintu yang lama, yang mana terdapat lubang kuncinya, sehingga mereka pun dapat membobol pintu tersebut dengan sebuah kawat besi. Suami istri itu segera mencari di mana keberadaan emasnya. Mereka berhati-hati karena takutnya di rumah ini masih ada orang. Tapi ternyata rumah ini sudah kosong, sehingga mereka dapat leluasa bergerak ke sana ke sini untuk mencari emasnya. Beberapa lama kemudian, mereka berdua sangat panik ketika mendengar ada suara orang yang masuk ke dalam rumah ini. Ternyata orang itu adalah Dini. Dia datang karena akan menjual rumah ini. Tidak lama dari itu, ia pun mendapatkan kabar dari kliennya jika mereka akan datang terlambat. Ketika itu Dini merasa curiga karena ia merasakan seperti ada orang yang lewat di belakangnya. Dini kemudian mengecek satu persatu ruangan yang ada di rumah itu. Pasangan suami istri pencuri tersebut merasa khawatir jika keberadaan mereka akan diketahui. Mereka pun terus bersembunyi, berharap tidak ketahuan. Jani memarahi Ranu karena ia berniat akan menyerang Dini. Jani mengatakan jika Dini hanyalah seorang wanita, dia sendirian dan juga sedang hamil. Ranu pun tidak berniat jahat, tapi jika kepepet, maka mau tidak mau dia akan menyerang Dini. Ranu sangat ketakutan, bahkan ia pun sampai mengompol. Cukup lama Dini menunggu kliennya yang tak kunjung datang. Bahkan hari sudah berubah menjadi malam. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Akhirnya klien itu sampai ke rumah ini juga. Mereka adalah sepasang suami istri. Namanya adalah Juan dan juga Lisa. Sesampainya di rumah itu, mereka berdua minta maaf kepada Dini karena sudah terlambat. Walaupun sebenarnya merasa kesal, Dini harus tetap profesional. Ia tetap ramah di hadapan mereka berdua, dan ia pun memaafkan atas keterlambatan mereka. Pada saat itu, Dini salah fokus dengan kursi belakang mobil, yang mana ia melihat seekor nenek tua. Juan dan Lisa mengatakan jika itu merupakan ibu mereka. Dini pun bernafas dengan lega, sebab ia pikir itu adalah sosok hantu. Tidak pakai lama, Dini segera mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka berkeliling, melihat-lihat seisi rumah tersebut. Juan dan Lisa tampaknya sangat senang dengan rumah ini. Mereka memang sengaja mencari rumah yang sangat besar, jauh dari tetangga ataupun kehidupan kota. Mereka juga sangat senang dengan interior rumah ini, apalagi dengan desain jendelanya yang sangat terasa antik. Ketika tengah asik berkeliling, diam-diam Juan mengambil kesempatan. Dia mengambil handphone milik Dini, kemudian ia melemparkannya keluar dari rumah. Entah apa tujuan dari tindakan Juan tersebut. Setelah itu, Juan dan Esa pun akan pamit. Mereka suka dengan rumah ini.
dan berniat akan membelinya. Namun sebelum itu, Juan akan berdiskusi dulu dengan Lisa soal harga rumah ini. Jika mereka cocok dan sudah deal, maka mereka akan menghubungi Dini lagi. Setelah itu, mereka berdua pun pamit pulang. Dini merasa heran ketika itu karena nenek di jok belakang tadi sudah tidak ada. Namun Dini hanya diam. Dia tidak berani bertanya kepada Juan dan Lisa karena takutnya tidak sopan. Setelah Juan dan Lisa pergi dari rumah itu, tiba-tiba hal aneh terjadi di rumah tersebut. Seketika jam bergerak dengan sangat kencang, dari jam 10 ke jam 12 malam. Dan tiba-tiba rumah besar itu seketika padam. Tidak hanya itu, Dini merasa ada sesuatu yang mencoba merasukinya. Namun beruntung ia masih sadar diri. Setelah itu Dini mendengar suara-suara yang sangat aneh, mirip seperti suara rintihan seorang wanita. Dini berjalan menuju ke arah sumber suara. Dan di sana, ia sangat terkejut saat melihat nenek tua yang ada di mobil tadi tiba-tiba ada di tangga rumah tersebut. Secara mengejutkan, nenek tua itu terlihat seperti akan melahirkan selur. Dini sebenarnya sangat takut, tapi dia berusaha untuk menolong nenek itu yang terlihat sangat kesakitan. Sementara itu di lantai atas, Ranu dan Jani melihat hal itu juga. Sebagai seorang perempuan, Jani memiliki sebuah naluri untuk menolong nenek itu. Namun hal tersebut dilarang oleh Ranu, nanti mereka bisa ketahuan. Lagi pula Ranu bingung kenapa nenek-nenek masih bisa hamil. Di sisi lain, Dini sangat terkejut. Tiba-tiba darah serta air ketuban keluar dari kelamin nenek itu. Tapi Dini tetap berusaha menolong nenek tersebut untuk melahirkan. Dan pada akhirnya, keluarlah seorang bayi, namun terlihat menyeramkan. Karena anak itu merupakan anak setan. Setelah meletakkan anak itu di atas sofa, Dini mendengarkan suara aneh lagi. Dini memanggil nenek tua itu, tapi tiba-tiba nenek itu muncul secara mengerikan. Tentu saja Dini ketakutan. Ia berusaha keluar dari rumah itu, tapi pintu terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. Tidak lama kemudian, beruntung sosok nenek itu seketika menghilang. Sementara di samping itu, sepasang pencuri itu hendak kabur lewat pintu balkon rumah. Meskipun belum mendapatkan emasnya, tetapi mereka lebih sayang kepada nyawanya, sehingga memutuskan untuk kabur saja. Tetapi anehnya, pintu itu tidak bisa dibobol lagi. Seketika tertutup rapat, membuat mereka tak bisa keluar. Dini dan sepasang pencuri itu sama-sama terjebak di dalam rumah ini. Waktu terus berjalan, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Mereka pun masih terjebak di sana. Mereka hanya bisa terdiam dan berharap tidak diteror oleh hantu lagi. Di sisi lain, Arya sangat khawatir karena sudah jam 12:30 malam, tapi Dini belum pulang ke rumah. Ia takut sesuatu terjadi kepada Dini. Lalu Arya menelepon Marta, teman kerjanya Dini. Ia bertanya apakah Dini bersamanya. Marta menjawab jika Dini tidak ada di sini. Dini sedang menemani kliennya untuk melihat-lihat rumah. Pada awalnya, klien itu adalah klien Marta. Namun Marta merasa jengkel kepada Juan dan Lisa, sehingga ia memberikan klien itu kepada Dini. Jadi intinya, Marta tidak tahu sekarang Dini ada di mana. Di sisi lain, ternyata Juan dan Lisa itu bukanlah sepasang suami istri. Mereka adalah adik kakak. Pada adegan ini, terlihat mereka berdua tengah merawat ibunya yang tengah sakit. Ibunya itu bernama Marni, dan ia hanya bisa berbaring di atas kasurnya. Ternyata keluarga ini bukanlah keluarga biasa. Mereka adalah keluarga penganut ilmu hitam, yang mana dengan tujuan untuk keabadian dan juga kekayaan. Keluarga mereka menganut sebuah kitab, dan di dalam kitab itu diprediksikan jika Ibu Marni akan terlahir kembali setelah umurnya 70 tahun. Hari ini pun tepat ibunya berumur 70 tahun, dan Ibu Marni akan terlahir kembali seiring dengan cahaya bulan purnama.
Maka dari itu, keluarga mereka bisa menjadi hidup abadi. Namun untuk mendapatkan hal itu, mereka harus memberikan sebuah tumbal, yaitu adalah seorang ibu hamil, dan mereka harus menyantap janinnya. Dan ternyata mereka pun telah menargetkan Dini sebagai tumbalnya. Lalu terdapat sebuah adegan flashback, di mana di kantor properti, awalnya Juan dan Elsa akan menargetkan Martha sebagai tumbalnya. Namun mereka sadar jika Martha tidak sedang hamil. Dan pada saat itu, mereka berdua melihat Dini sedang lewat di belakang Martha. Mereka pun mengetahui jika Dini tengah hamil. Maka dari itu, Juan dan Elsa pura-pura ingin membeli rumah dengan dibantu oleh Dini saja. Dini harus berhasil dijadikan tumbal di malam ini. Jika tidak berhasil, maka Ibu Marni akan mati. Dan hal mengerikan pun akan terjadi, di mana kutukan akan menimpa kepada Juan dan juga Elsa selaku keturunan dari Ibu Marni. Jadi mereka harus benar-benar memastikan jika Dini berhasil dijadikan tumbal. Juan dan Elsa dapat menyerang Dini dari kejauhan dengan cara mengirimkan sosok jelmaan mirip seperti Ibu Marni untuk menyerang Dini di rumah itu. Juan pun memberikan coklat kepada sosok ibunya yang masih kecil, sekitar pada saat umur 10 tahun. Seketika sosok Ibu Marni berumur 10 tahun muncul di rumah tersebut dan ia akan menyerang Dini. Saat itu Dini mendengar suara tangisan dari anak tersebut. Ketika dihampiri, seketika Dini disergap dan anak itu pun berusaha mengambil janin milik Dini. Beruntung ia diselamatkan oleh sepasang pencuri itu. Namun ketika akan menyelamatkan Dini, mereka malah salah fokus dengan sesuatu yang bergetar di dalam lemari. Dan seketika muncul sosok Ibu Marni dalam versi yang sudah tua dan seketika menyerang Ranu. Bahkan pada saat itu, sosok tersebut mengeluarkan cairan putih tepat kepada wajah Ranu. Jani berusaha menolongnya. Ia akan mengkorok sosok itu dengan gergaji yang ia bawa. Namun nahas gergaji itu berhasil dilemparkan ke arah samping. Sosok tersebut terus menyerang Ranu. Jani tak akan tinggal diam. Lalu ia pun mengambil cermin, kemudian mengarahkannya kepada wajah sosok menyeramkan itu. Entah mengapa sosok itu pun sangat terkejut ketika melihat wajahnya sendiri. Lalu seketika sosok itu menghilang. Dan sosok Ibu Marni versi 10 tahun seketika berlari saat melihat dirinya pada cermin. Setelah itu, Jani menghampiri Dini. Ia pun meminta Dini agar tidak takut karena ia akan menolongnya. Kemudian adegan memperlihatkan Arya yang datang ke rumah tersebut. Ia berniat akan menjemput Dini. Namun pada saat itu, Arya melihat rumahnya gelap gulita dan tidak ada seorang pun di sana. Arya kemudian menelepon Dini. Namun saat itu, ia mendengar suara dering telepon. Ia menemukan handphone Dini ada di halaman rumah itu. Akan tetapi, Dini tidak ada. Sementara itu, Dini masih bersama dua pencuri itu. Mereka menuruni anak tangga dan berusaha keluar bersama-sama lewat pintu utama. Saat itu Dini bertanya, mereka itu siapa? Mereka berdua berkata jujur apabila mereka adalah maling di rumah ini. Tapi mereka pun belum mendapatkan apa-apa dan mereka berniat ingin pergi dari rumah ini juga. Ketika mereka akan membuka pintu utama, saat itu mereka melihat Arya di luar rumah ini. Dini berteriak memanggil suaminya. Dia berusaha meminta pertolongan. Arya seperti tidak melihat mereka. Bahkan Arya tidak dapat mendengarkan teriakan mereka. Dini berteriak histeris. Ia frustasi dengan semua ini. Sementara Jani yang merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Orang-orang di luar rumah tidak dapat melihat mereka. Ranu merasa curiga, apakah mereka berada di alam lain ataukah mereka ini sebenarnya sudah mati. Dini merasa curiga juga, terutama setelah Juan dan Elsa pergi dari rumah ini. Ia merasakan teror itu bermula pada saat itu, di mana seketika waktu bergerak dengan sangat cepat. Dari yang semulanya jam 10, seketika berubah menjadi jam 12 malam. Mendengar itu, sontak Ranu berkata, apabila mungkin sekarang mereka tengah berada di malam keramat.
yaitu di antara rentang waktu jam 12 sampai jam 3 malam. Selain pada waktu ini, sebenarnya jam keramat juga dimulai setelah terbenamnya matahari atau pada saat waktu maghrib. Ranu kemudian jadi teringat dengan masa lalunya. Dulu ia pernah melakukan ritual untuk menjadi kaya raya. Namun ritualnya itu gagal karena pada saat rentang jam 12 malam sampai jam 3 pagi, yaitu pada malam keramat, banyak sekali demit yang muncul dan mengganggu ritualnya, sehingga ia pun menjadi gagal kaya raya. Jani selaku sang istri sangat geram dengar cerita itu, karena Ranu selalu gagal dalam melakukan apapun itu. Ia tidak hanya gagal dalam melakukan ritual, ia pun gagal untuk membayar hutang pinjolnya dan gagal merampok emas di rumah ini. Memang selalu sial. Di sisi lain, Lisa sangat khawatir. Ia takut keluarga mereka tidak akan selamat kali ini. Juan menenangkan adiknya itu. Intinya, Ibu Marni harus sembuh sebelum waktu 3 pagi. Dan jelmaan ibu harus berhasil memakan janin milik Dini. Jika tidak, maka mereka akan menjadi korbannya. Lisa merasa marah. Kenapa leluhur mereka melakukan perjanjian goib seperti ini? Alhasil keturunannya menjadi terancam. Juan mengatakan tidak usah munafik. Ini semua juga demi mereka semua. Mereka juga yang menikmatinya dengan semua harta yang sudah didapatkan oleh leluhur mereka. Jadi Lisa tidak boleh berkata sembarangan. Sementara itu, Dini, Jani, dan Ranu seketika ketakutan karena melihat jelmaan Ibu Marni di lantai bawah. Mereka pun segera berlari ke lantai atas. Di lantai itu, Ranu marah-marah. Ia menyesal sudah mencuri ke rumah ini dan berujung terjebak dengan para dedemit. Ia pun memberontak dan memukul-mukul dinding rumah itu. Dan tanpa sengaja, sebuah album foto terjatuh selur. Ranu lalu melihat ada sesuatu yang aneh di belakang foto album itu. Dan ternyata tembok itu bisa dibobol selur. Rupa-rupanya emas-emas yang selama ini mereka cari ternyata disimpan di sana. Ranu dan Jani segera mengambilnya dan memasukkan semua emas itu ke dalam kantong mereka berdua. Jani menawari emas itu kepada Dini, namun Dini tidak mau mengambilnya. Sementara itu, Arya sudah menelepon polisi. Dan anehnya tidak seperti biasa, polisi di Konoha datang tepat waktu. Saat itu Arya mengatakan jika istrinya menghilang. Dia merupakan seorang sales properti yang akan berusaha menjual rumah ini. Namun sampai saat ini, istrinya itu belum pulang ke rumah. Dan ia pun menemukan handphone serta pulpen milik istrinya ada di depan rumah ini. Arya rasa istrinya sedang terjebak di dalam rumah itu. Ia minta polisi agar melakukan penggeledahan. Namun polisi tidak bisa melakukan hal itu karena ia belum mendapatkan surat penggeledahan atas rumah ini. Jika mau, Arya datang saja ke kantor polisi, lalu membuat laporan dulu untuk menggeledah rumah tersebut. Lalu kemudian, para polisi itu pun pergi. Sementara sepasang pencuri itu telah berhasil mengambil emasnya. Lalu mereka akan berusaha pergi dari rumah ini. Ranu akan berusaha mencari kunci yang sempat terjatuh tadi. Ia akan memastikan agar mereka semua keluar hidup-hidup dari tempat ini. Namun Jani melarangnya karena itu berbahaya. Bisa-bisa Ranu meninggal diserang oleh hantu itu. Tapi Ranu tetap memaksa. Ia akan pergi sendirian untuk mencari kuncinya. Ia tidak mau selalu menjadi sial bagi istrinya dan izinkan ia melakukan sesuatu yang dapat membuat Jani bahagia. Lalu kemudian Ranu pergi sendirian. Jani merasa berat hati. Ia tidak mau Ranu mati, walaupun Ranu menyebalkan. Tetapi Jani ingin merasakan sekali hidup bahagia bersama Ranu. Namun ujungnya Ranu tetap pergi sendirian ke lantai bawah untuk mencari kuncinya. Sementara Jani dan Dini menunggu di lantai atas. Dan ternyata benar saja, Ranu pun diteror oleh hantu nenek tua itu. Dan kemudian Ranu pun celaka. Tubuhnya terbanting dari lantai atas, sehingga ia pun tewas secara mengenaskan. Di sisi lain, Jani dan Dini yang sedang menunggu di atas dihampiri oleh hantu Ibu Marni yang sangat mengerikan. Hantu itu pun seketika menyerang Dini karena sejak awal ia memburu bayinya. Dini dicekik saat itu sampai tubuhnya terbaring di bawah lantai. Jani berusaha menolongnya.
ia pun mengkorok leher hantu itu dengan gergaji. Tapi lagi-lagi, hantu itu dapat menepis gergaji tersebut, bahkan melemparkannya ke arah samping. Ketika itu, Dini berhasil bangkit kembali. Kemudian secara bersamaan, mereka berdua menjedotkan hantu itu kepada tembok selur. Sehingga hantu Ibu Marni seketika tumbang tak berdaya. Kemudian Jani dan Dini keluar dari ruangan tersebut. Mereka berusaha mencari Ranu, suaminya Dini. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat sang suami ternyata sudah tewas terjatuh ke lantai bawah. Jani menangis terseduh-seduh. Ia bersedih kenapa suaminya tidak menepati janjinya untuk tetap bertahan hidup. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba hantu Ibu Marni mendatangi mereka kembali. Mereka segera melarikan diri. Saat itu Jani bersembunyi di dapur. Namun pada ujungnya ia pun malah tertangkap juga. Dan kemudian tubuhnya terbanting hingga ia pingsan. Di sisi lain, daripada pergi ke kantor polisi, yang mana proses pertolongannya sangat lambat, Arya pun lebih memilih untuk berkeliling di rumah itu. Lalu ia melihat ada tali yang mengikat pada sebuah balkon. Ia pun memanjat tali itu untuk membobol pintu balkon. Setelah berhasil naik ke atas balkon, Arya berteriak memanggil nama istrinya. Di saat itu Dini mendengar suara teriakan Arya yang terlihat ada di luar. Namun, Arya seperti tidak melihat Dini. Dini sangat frustasi dan ia pun hampir menyerah. Lalu kemudian ia terpikirkan sebuah ide, yang mana kaca itu berkabut. Lalu Dini menulis sebuah kata pertolongan kepada suaminya. Dan hal itu pun berhasil dibaca oleh Arya. Dan Arya semakin yakin jika istrinya terjebak di dalam rumah itu. Kemudian Arya berusaha mengontrol diri. Lalu ia mendengarkan suara tangisan bayi. Ia pun melihat ada 2 tangan bayi pada pantulan kaca. Kemudian ia berusaha menyentuhnya. Lalu setelah itu ia menutup matanya. Setelah Arya membuka matanya lagi, seketika ia sudah berada di dalam rumah itu. Dan ia pun berhasil bertemu dengan istrinya. Dini mengadukan semua hal yang terjadi kepada suaminya. Ia mengatakan ada sosok hantu di rumah ini yang mana tengah memburu bayi mereka. Arya tak akan tinggal diam. Dia akan selalu berusaha melindungi Dini. Mereka bertiga akan keluar dari rumah itu. Namun lagi-lagi, langkah mereka pun dihalangi oleh hantu Ibu Marni. Saat itu Arya masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat, sehingga ia hanya berdiri terdiam melihat hantu tersebut. Jani langsung bergegas untuk menyerang hantu itu. Namun nahas ia malah diserang balik dan tubuhnya pun terpental sehingga ia pingsan. Mau tidak mau Arya harus bertindak untuk melindungi istrinya. Ia pun akan menyayat hantu Ibu Marni dengan sebuah gunting pemotong rumput. Namun hantu itu sangat kuat. Ia dapat melawan Arya. Lalu ia pun membanting gunting tersebut ke arah samping. Hantu itu lalu menyergap Arya ke atas meja makan. Di sisi lain, Dini sangat terkejut karena di belakangnya sudah ada hantu Ibu Marni. Kemudian hantu itu pun mendorong Dini sampai tergeletak jatuh ke lantai. Tubuh Dini kemudian diseret ke dalam sebuah ruangan. Sebentar lagi sudah masuk jam 3 pagi. Hantu Ibu Marni harus segera memakan bayi yang ada di dalam kandungan Dini. Beruntung saat itu, Jani dapat bangkit dari pingsannya. Kemudian ia berusaha untuk menyerang hantu Ibu Marni. Setelah dipukul beberapa kali, hantu itu masih saja kuat. Dan ia tetap berusaha untuk mengambil bayi milik Dini. Sementara Arya, ia tak dapat berbuat apa-apa karena diterkam oleh hantu Ibu Marni. Sementara itu di rumahnya, raga Ibu Marni pun memberontak. Hal itu membuat Juan dan Elsa seketika kewalahan. Ketika Juan sedang mengambil air di dapur, saat itu Elsa malah melakukan tindakan yang sangat tidak terduga, di mana ia memilih untuk membun-bun ibunya sendiri
dengan membekam wajahnya menggunakan bantal. Elsa tidak tega melihat ibunya kesakitan dan memberontak seperti ini, sehingga akhirnya Ibu Marni menghembuskan nafas terakhirnya tepat ketika pukul jam 3 pagi. Dan karena hingga saat ini hantu jelmaan Ibu Marni tidak berhasil memakan bayi Dini, maka para demit seketika mati dan ikut musnah. Listrik di rumah itu pun seketika menyala kembali. Mereka bertiga pun selamat. Dan anehnya, luka-luka yang ada di tubuh mereka seketika menjadi sembuh. Dan ternyata semua kejadian yang telah mereka alami sejak pukul 12 malam sampai jam 3 pagi, alias pada malam keramat itu, ternyata mereka ada di alam lain, jadi tidak benar-benar nyata. Sehingga kematian Ranu tidak nyata juga. Dan dia pun hidup kembali Seluruh. Melihat hal itu, Jani tentu sangat senang karena suaminya tidak jadi mati. Juan sangat marah kepada Elsa karena telah melakukan tindakan bodoh, yaitu membunuh ibunya sendiri. Dan hal itu pun dapat membahayakan nyawa mereka berdua. Namun nasi sudah menjadi bubur, ibu sudah meninggal, dan mereka pun tinggal menunggu waktu teror tiba. Saat itu Elsa keluar rumah, kemudian ia duduk di teras untuk sebat satu batang. Sementara ketika Juan turun dari tangga, seketika ada yang menyerangnya. Kakinya terasa sakit dan tiba-tiba tulangnya patah. Dan dia pun bergelinding ke bawah tangga. Juan berujung tewas secara mengenaskan. Sementara itu, ketika Elsa sedang merokok, ia merasakan ada sesuatu yang menarik lehernya. Dan tiba-tiba matanya pecah, lalu mengeluarkan banyak darah. Pada ujungnya, sepasang kakak adik itu tewas pada malam itu karena tidak dapat menyelesaikan ritualnya. Film diakhiri dengan Arya dan Dini yang berhasil keluar dari rumah itu. Mereka pulang dengan naik mobil. Dan ternyata sepasang suami istri pencuri itu ikut bersama mereka. Lalu kemudian, Ranu dan Jani meminta turun di sebuah jalanan. Mereka pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Arya dan juga Dini. Setelah mereka keluar dari mobil, Dini mengatakan jika Ranu dan Jani itu adalah pencuri di rumah itu. Namun mereka berdua baik kepadanya karena telah menolongnya. Lalu kemudian Dini meminta Arya untuk mematikan mobilnya. Ia pun segera keluar dari mobil dan melihat ke arah belakang. Ia berusaha mencari Dini dan juga Ranu. Tetapi anehnya, mereka berdua sudah tidak ada. Mungkin mereka sudah pergi. Kemudian mobil pun berjalan kembali. Saat itu, Dini berencana akan berhenti bekerja sebagai sales properti. Dan ia akan fokus kepada kandungannya. Kemudian kamera menyorot ke arah jok belakang dan memperlihatkan kantong Jani yang berisikan banyak emas. Di akhir film Dini sadar jika Jani sengaja menyimpan tas itu di belakang jok mobilnya. Dini berusaha untuk mengembalikan kantong tersebut kepada Jani. Tetapi ternyata Jani dan Ranu sudah pergi terlebih dahulu. Ternyata Jani memang sengaja meninggalkan emas itu untuk Dini, yang mana ia akan berikan untuk Dini. Walaupun dia maling, tetapi dia itu tidak serakah ya Seluruh. Maka dari itulah Dini pun memutuskan untuk tidak bekerja lagi karena ia sudah mendapatkan banyak emas. Dan dia pun merasa berhak untuk mendapatkan emas itu karena nyawanya hampir melayang di dalam rumah tersebut. Kini ia pun sudah banyak harta dan akan fokus kepada kandungannya. Oke Seluruh, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you. For two.